Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, saya percaya karena Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan firman Allah di hari ini. Dan firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Hosea pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian, dengarlah firman Tuhan hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, bersinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita mengalami penghukuman dari Tuhan. Sering kali kita sudah berusaha, kita sudah bekerja keras, tetapi sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan, sepertinya tidak ada masa depan. Berdasarkan konteks pembacaan firman Allah hari ini, seringkali kita mengalami itu karena kita mengalami hukuman dari Tuhan. Sama seperti umat Israel. Dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Tuhan berperkara dengan penduduk negeri itu, secara khusus umat Israel. Lebih diperjelas lagi dalam ayat 3, sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Jadi negerinya dihukum Tuhan sampai seluruh negeri berkabung, seluruh penduduknya akan merana, bukan hanya manusia tapi juga alam, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Itu sebagai apa? Konsekuensi dari hukuman dari Tuhan. Dan pasti ada sesuatu yang membuat sampai akhirnya umat Israel pada waktu itu dihukum oleh Tuhan. Karena Tuhan memiliki perkara, memiliki persoalan dengan negeri ini. Dan itulah yang dilakukan Tuhan kepada umat Israel. Dan sebagai umat kita tidak mau untuk kita terus mengalami hukuman dari Tuhan. Karena itu 3 hal penting yang perlu kita pelajari dalam kehidupan umat Israel. Tapi juga menjadi perenungan dalam kehidupan kita sebagai umat. Apa yang menyebabkan umat Israel mengalami hukuman dari Tuhan? Apa yang menyebabkan kita mengalami hukuman dari Tuhan? Apa yang menyebabkan negeri kita mengalami hukuman dari Tuhan? Ada 3 penyebabnya. Yang pertama ayat 1, dengarlah firman Tuhan hai Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan. Jadi yang membuat Tuhan berperkara dengan umat Israel adalah karena tidak ada kesetiaan, yang akhirnya membuat Tuhan menghukum mereka. Jadi tidak ada kesetiaan itu hal yang sangat serius di mata Tuhan. Itu berarti bahwa mari kita jadi umat yang setia, sehingga kita tidak mengalami hukuman dari Tuhan. Karena kita akan berperkara dengan Tuhan ketika tidak ada kesetiaan. Tidak ada kesetiaan untuk kita menyembah Tuhan. Lain kali kita ke gereja, tapi lain kali kita ke dukun. Itu namanya tidak ada kesetiaan. Tidak ada kesetiaan dalam kita mengikut Tuhan. Lain kali kita berpegang pada hukum Tuhan, lain kali kita tidak berpegang kepada hukum Tuhan. Itu namanya tidak ada kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita seringkali terlibat dalam penyembahan-penyembahan berhala. Itu menunjukkan tidak ada kesetiaan. Itu yang membuat Tuhan berperkara dengan kita. Kalau tidak ada kesetiaan, itu berarti solusinya adalah kita perlu bertobat. Mari kita jadi umat yang setia. Hanya menyembah Tuhan saja, tidak menyembah yang lain.
Hanya menyembah Allah di dalam Yesus Kristus saja, tidak menyembah Tuhan yang lain. Itu namanya kesetiaan. Dan saya percaya hanya ini solusi supaya Tuhan tidak menghukum kita. Yang kedua, perkara kedua, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Jadi yang menyebabkan Tuhan berperkara dengan umat Israel karena tidak ada kasih. Makanya negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Akibat dari apa? Tidak ada kasih. Jadi hal yang kedua yang membuat kita mengalami hukuman dari Tuhan karena tidak ada kasih. Berarti yang ada pada waktu itu hanya ada kebencian, hanya ada dendam, hanya ada iri, satu dengan yang lain. Tidak ada kasih. Tapi saya percaya ketika kita ada kasih antara satu dengan yang lain, tanpa pandang bulu, tanpa pandang dia dari suku mana, dia dari daerah mana, dia dari agama mana, bahasa mana. Karena kasih itu tidak mengenal perbedaan. Jadi tidak ada kasih menjadi salah satu penyebab kita mengalami hukuman dari Tuhan seperti umat Israel. Itu berarti solusinya mari kita mulai belajar, menciptakan, membuat ada kasih antara satu dengan yang lain. Tanpa pandang bulu siapapun kita, apapun kita, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kita tidak mengalami hukuman dari Tuhan. Perkara ketiga, masih dalam ayat 1 pasal 4, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Perkara ketiga yang membuat Tuhan menghukum umat Israel karena tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hal itu pun bisa berlaku bagi kita. Akhirnya kita mengalami hukuman dari Tuhan. Kenapa? Penyebabnya adalah karena tidak ada pengenalan akan Allah. Dalam ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Seringkali kita tidak mengenal Allah yang sesungguhnya, Allah yang sebenarnya. Kita hanya tahu tentang Allah, tapi kita tidak mengenal Allah. Karena yang namanya mengenal akan Allah, itu berartinya bahwa ada persekutuan yang akrab dengan Dia. Ada suatu pertemuan yang kontinu yang kita buat untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga penyembahan kita juga baik dan benar karena kita mengenal akan Allah yang sesungguhnya. Jadi tidak ada pengenalan akan Allah membuat kita mengalami hukuman dari Tuhan. Karena itu kita belajar untuk semakin serius dan sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Karena pengenalan kita akan Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Pengenalan kita akan Sang Pencipta kita itu akan mentransformasi kehidupan. Jadi kita bersekutu dengan siapa itu akan mempengaruhi cara hidup kita. Jadi mengenal akan Tuhan akan membuat terjadi transfer sifat, transfer karakter dalam hidup kita. Itu pentingnya pengenalan akan Allah. Dan saya percaya ketika kita mengenal Allah, maka hukuman Tuhan bisa Tuhan angkat, Tuhan pulihkan. Sehingga negeri kita tidak lagi mengalami hukuman dari Tuhan. Tapi sebaliknya kita mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami mengalami hukuman dari Tuhan. Seringkali kami mengalami hukuman dari Tuhan karena tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Karena itu ya Tuhan, tolong kami, supaya kami mau bertobat, sehingga kami tidak lagi mengalami hukuman dari Tuhan. Tolong kami supaya kami ada kesetiaan, ada kasih, dan ada pengenalan akan Allah. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan firman Allah hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman